I will give thanks to Thee, O Lord, among the peoples. I will sing praises to Thee among the nations. For Thy steadfast love is great, is great to the heavens, and Thy faith
love is great to the heavens, and thy faithfulness to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory, let thy glory be over all the earth. Majesty, worship his majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from his throne unto his own, his anthem raise. Majesty, worship his majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flows from his throne unto his own, his anthem raised. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship his majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Majesty, worship his majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flows from his throne unto his own, his anthem raised. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship his majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings.
Selamat pagi jemaat IRC dan para simpatisan, baik yang berada di Australia maupun yang di luar Australia. Kami ucapkan selamat bergabung dalam kebaktian online Indonesian Reformed Church pada hari ini tanggal 4 Oktober 2020. Adapun tema kebaktian pada hari ini adalah Facing Life's Battles. Dan bagian Alkitab yang akan kita baca bersama-sama pada hari ini terambil dari kitab Josua, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ketiga, dan juga ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-15. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita, menutup mata kita, merendahkan hati kita untuk masuk dalam saat teduh. Jemaat yang terkasih, ajakan beribadah pada hari ini terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-103 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, yang berbunyi demikian. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bersama-sama kita akan meresponi ajakan beribadah dengan menyanyikan pujian Mulia bagi Anak Domba. Bagi anak domba.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Mari jemaat yang terkasih, kita bersama-sama mau menaikkan doa pengakuan dosa kita dan juga pengucapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan kepada kita dalam minggu-minggu sebelumnya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami pribadi. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang demikian mengherankan dalam setiap hari dalam kehidupan kami, yang membuat kami tetap bisa berada di tempat ini, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan dan menyanyikan bersama-sama puji-pujian. Karena itu semua adalah merupakan anugerah dari Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama dengan seluruh teman-teman di dalam Indonesian Reformed Church, maupun saudara-saudara kami yang terkasih lainnya yang terus kami dapat berhubungan secara online, di mana kami boleh terus saling menguatkan dan boleh saling berdoa satu dengan yang lain. Kami juga mau mengaku di hadapan Engkau, bahwa kami bukanlah orang yang sempurna di hadapan Engkau. Kami berbuat dosa di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, di dalam perbuatan kami, yang bukan saja hanya mendukakan sesama kami manusia, tapi juga mendukakan Engkau Tuhan. Kami mohon agar Tuhan kiranya berbelas kasihan kepada kami, mengampuni segala kesalahan kami dan menyucikan kami, sehingga kami boleh putih seperti salju dan boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal dan Juru Selamat kami yang hidup, kami boleh berdoa, mengucap syukur dan memohon ampun. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur, pasal yang ke-103, ayat yang ke-8 sampai dengan 14, yang berbunyi demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Jemaat yang terkasih, kalau kita sebentar lagi akan mendengarkan khotbah yang bertema Facing Life's Battle, kita juga diundang untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh mengerti dan membuka hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dan boleh membuatnya berakar di dalam hati kita sehingga kita boleh berbuah berpuluh-puluh kali lipat dan beratus-ratus kali lipat. Karena itu marilah kita bersama-sama menyanyikan seperti rusa merindukan air. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku hanya kepadamu, ku sembah Kau
sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rustan merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab Yosua pasal ke-5 ayat pertama hingga ketiga, ayat ke-10 hingga ke-15 yang berbunyi demikian. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Ayat ke-10. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum, pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu, pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu, mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia mereka membaca firman Allah, memelihara di dalam kehidupannya. Mari kita berdoa sebelum kita membahas perikop firman Tuhan ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk segala pemelihara-Mu,
segala karya-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan boleh beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami ingin siapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Layakkan kami untuk menerima pesan dari Tuhan. Dan berikan kami kasih karunia-Mu, supaya kami dimampukan untuk mengaplikasikan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah Facing Life Battle. Menghadapi perjuangan pertempuran di dalam kehidupan kita. Life is filled with battle adalah realita dari kehidupan kita sebagai manusia. Kita mengalami dan menghadapi berbagai macam perjuangan dan pertempuran dalam hidup ini. Kita berjuang dengan studi kita berjuang dengan karir kita, pekerjaan kita, usaha kita. Kita berjuang dengan kehidupan keluarga kita, membesarkan anak-anak kita. Kita berjuang dengan sakit penyakit kita. Kita berjuang dengan relasi kita. Kita berjuang dengan usia lanjut kita. Kita berjuang dengan dosa dalam diri kita, pencobaan dan juga godaan dalam kehidupan kita. Kehidupan kita dipenuhi dengan berbagai macam perjuangan. Sejak kita lahir sampai waktunya ketika Tuhan memanggil kita, sepanjang hidup kita dipenuhi dengan perjuangan, pertempuran demi pertempuran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua pasal ke-5 adalah kisah tentang bagaimana umat Israel yang berhasil menyeberangi sungai Yordan dan siap untuk menduduki tanah Kanaan. Pertolongan dan penyertaan Tuhan yang ajaib bagi umat Israel membuat bangsa-bangsa di sekitar Kanaan menjadi ciut hatinya. Dikatakan di dalam ayat pertama, ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Sudah dikasihi Tuhan, dengan kondisi mental seperti ini, maka ini adalah waktu dan kesempatan untuk melakukan serangan militer kepada bangsa-bangsa Kanaan. Ini adalah strategi militer yang paling jitu. Ketika musuh sedang mengalami kelelahan, ketika musuh sedang mengalami sebuah kelemahan dalam mental mereka, ketakutan, kekhawatiran dalam diri mereka, maka itu adalah kesempatan untuk mengalahkan mereka secara total. Tetapi saudara, tidak demikian dalam pemandangan Tuhan. Tidak demikian rencana Tuhan. Di dalam bagian Alkitab ini, Tuhan memerintahkan umat Israel untuk melakukan beberapa hal yang memakan waktu yang cukup lama, lebih dari 10 hari. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan berpikir demikian? Mengapa Tuhan memberikan perintah demikian? Apa maksud Tuhan di sini? Apa prinsip yang Tuhan mau sampaikan kepada umat Israel dan kepada kita di dalam bacaan Alkitab ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini Tuhan mau menyampaikan kepada umat Israel dan kepada kita semua bahwa untuk menghadapi pertempuran, perjuangan dalam kehidupan kita, ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Sebelum kita menghadapi perjuangan dalam hidup ini, sebelum kita menghadapi pertempuran dalam hidup kita, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Apa itu? Yang pertama, pelihara relasi kita dengan Tuhan lebih dahulu. Pelihara relasi kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Saudara, jangan lupa bahwa apapun perjuangan dan pertempuran yang kita hadapi dalam hidup ini, selalu ada peperangan rohani di baliknya.
Apapun persoalan, apapun pertempuran, perjuangan yang kita hadapi dalam hidup ini, di balik dari semua pertempuran kita, selalu ada peperangan rohani di baliknya. Paulus mengingatkan kita dalam Efesus 6 ayat 12 demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi sebelum kita menghadapi apapun pertempuran, apapun perjuangan yang ada di depan kita, yang ada dalam kehidupan kita, hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah memastikan dulu relasi kita dengan Tuhan itu sudah benar dan itu sudah tepat. Saudara, apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua untuk dilakukan sebagai bagian dari memelihara relasi umat Israel dengan Tuhan? Apa yang Yosua harus lakukan untuk memastikan bahwa relasi antara umat Israel dengan Tuhan itu sudah benar? Yang pertama, Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyunat setiap laki-laki dari umat Israel. Ayat kedua dan ketiga. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit khatan. Saudara, apa artinya sunat? Sunat bagi bangsa Israel adalah sebuah wujud lambang dari perjanjian antara bangsa Israel dengan Tuhan. Tuhan memberikan perintah kepada Abraham untuk menyunat anak-anaknya, keturunannya. Setiap orang Israel harus disunat sebagai bukti bahwa mereka adalah anak perjanjian. Sebagai bukti bahwa mereka adalah umat Tuhan. Dan hari ini, sebagai orang Kristen, apakah kita harus melakukan sunat? Paulus memberitahukan kepada kita, hari ini kita tidak lagi melakukan sunat secara lahiriah, tetapi sunat yang kita terima dalam hidup kita adalah sunat batinia, yang merupakan lambang atau contoh bahwa kita telah menjadi umat Tuhan, milik Tuhan. Paulus berkata di dalam Kolose 2 ayat 11 hingga 14 demikian. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi itu hal pertama yang harus dilakukan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Sebagai langkah pertama untuk memastikan relasi umat Israel dengan Tuhan itu sudah beres atau sudah benar. Orang Israel harus disunat sekali lagi. Yang kedua, Tuhan memerintahkan umat Israel untuk merayakan Paskah. Ayat ke-10. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Saudara, apa itu Paskah? Paskah memperingati malam di mana malaikat Tuhan datang ke tanah Mesir dan menyelamatkan umat Israel. Setiap anak sulung orang Israel tidak mengalami kematian pada malam itu. Karena ketika malaikat maut lewat, setiap rumah yang ada tanda darah anak domba di ambang pintu mereka, maka malaikat maut akan melewatinya, saudara. Itu adalah lambang
tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada umat Israel. Menyelamatkan mereka dari perbudakan dan juga menyelamatkan mereka dari kematian. Dan hal yang ketiga, saudara, hal yang harus dilakukan oleh umat Israel adalah, atau hal yang ketiga yang terjadi kepada mereka adalah, pada hari itu, umat Israel mulai memakan hasil panen dari tanah perjanjian. Dan mulai saat itu, Tuhan tidak lagi memberikan mana bagi umat Israel. Ayat ke-11 dan ke-12. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum. Pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Saudara, ini adalah kisah di mana mulai pada hari itu umat Israel makan hasil panen dari tanah Kanaan. Selama 40 tahun sebelumnya, setiap hari umat Israel makan mana, yaitu roti dari sorga yang Tuhan berikan kepada mereka. Tanpa pernah absen, setiap hari bangsa Israel bisa mendapatkan mana yang disediakan Tuhan kepada mereka. Mana atau roti dari sorga yang Tuhan sediakan bagi bangsa Israel adalah lambang tentang kesetiaan Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan orang Israel. Mana menjadi makanan pokok bagi bangsa Israel selama 40 tahun. Dan selama 40 tahun, Tuhan dengan kesetiaannya menyediakan makanan bagi mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari dari beberapa peristiwa ini? Beberapa peristiwa ini mengingatkan kepada kita semua. Sebelum kita menghadapi pertempuran kita, sebelum kita menghadapi perjuangan dalam hidup ini, maka terlebih dahulu kita harus memastikan relasi kita dengan Tuhan itu sudah benar. Relasi kita dengan Tuhan itu sudah beres. Kita harus senantiasa mengingat sunat batinia yang sudah kita alami. Sebagai bukti bahwa hari ini kita adalah milik Tuhan. Kita adalah umat Tuhan. Kedua, kita harus senantiasa mengingat bahwa kita telah ditebus, diselamatkan oleh karena karya pengorbanan Kristus melalui kematiannya dan kebangkitannya bagi kita semua. Dan kita harus senantiasa mengingat bahwa Tuhan dengan kesetiaannya selalu mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Apapun kebutuhan kita dalam hidup ini, Tuhan dengan setia mencukupi kebutuhan kita. Sama seperti Tuhan setia memberikan mana bagi bangsa Israel setiap hari selama 40 tahun. Demikian Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita hari demi hari. Itu hal yang pertama. Sebelum bangsa Israel menghadapi pertempuran, sebelum kita menghadapi pertempuran, perjuangan dalam hidup kita, hal yang pertama, prinsip pertama, mari kita pastikan hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan itu beres atau benar. Hal yang kedua, sebelum kita menghadapi pertempuran dalam hidup ini, sebelum kita menghadapi perjuangan dalam hidup ini, hal yang kedua yang harus kita pastikan adalah, dikatakan, ingatlah bahwa kita tidak dibiarkan berjuang sendirian. Kita tidak dibiarkan Tuhan untuk berjuang, untuk bertempur sendiri. Ayat ke-13 berkata, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Saudara, ayat 13 ini mencatat bahwa Yosua sedang berada di dekat tembok Yeriko. Dia sedang memandang Yeriko dengan temboknya yang begitu kokoh
dan yang begitu kuat, saudara. Di saat itu, ada banyak pikiran yang mengganggu Yosua. Ada sebuah kegentaran di dalam hatinya. Yosua bertanya-tanya, apakah ia bisa mengalahkan bangsa Yeriko dengan tembok yang begitu kokoh? Apakah dia adalah orang yang tepat? Apakah ia memiliki kualifikasi untuk tugas itu? Apakah ia sanggup memimpin bangsa Israel mengalahkan bangsa Kanaan, mengalahkan Yeriko? Saudara, di tengah-tengah segala kegelisahan yang ada di dalam hati Yosua, dikatakan, saudara, Yosua melihat seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang yang terhunus. Dan Yosua bertanya kepadanya di ayat ke-14 hingga 15. Kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Saudara, melalui pengalaman rohani ini, Yosua tahu bahwa ia tidak sendirian. Ia bersama dengan Tuhan. Ia berada di pihak Tuhan. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, terkadang kita merasa dalam hidup ini kita berjuang sendiri. Dalam segala pergumulan, persoalan yang kita hadapi, kita berjuang sendiri. Namun sesungguhnya, saudara, Tuhan berjanji bahwa Ia tidak akan membiarkan kita dan Ia tidak akan meninggalkan kita. We are not alone, saudara. Ketika kita sedang menjalani kemoterapi, we are not alone. Ketika kita sedang menjalani operasi, we are not alone. Ketika kita sedang bergumul dengan dosa kita, we are not alone. Ketika kita sedang menghadapi pencobaan, godaan dalam hidup kita, we are not alone. Ketika kita sedang mengalami pergumulan membesarkan anak-anak kita, we are not alone. Ketika kita kehilangan pekerjaan kita, we are not alone. Ketika kita mengalami ketidakpastian tentang masa depan kita, we are not alone, saudara. Tuhan Yesus pernah mengalami ditinggalkan oleh Allah Bapa ketika ia di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus pernah mengalami ditinggalkan. Supaya apa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita tidak mengalami ditinggalkan Allah. We are not alone. Tetapi Tuhan berjanji menyertai kita. Saudara, sekalipun dalam perjuangan kita, kita tidak melihat malaikat secara fisik hadir dalam hidup kita menolong kita. Apakah kita melihatnya atau tidak melihatnya, hal yang pasti adalah Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak membiarkan kita berjuang sendiri, saudara. Sekalipun kita tidak melihat tangan Tuhan yang menolong kita dalam pergumulan kita, dalam pertempuran kita. Tapi kita bisa mempercayai hati Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita bertempur sendiri, berjuang sendiri. Apapun pergumulan yang ada, yang kita hadapi dalam hidup kita hari ini. Itu prinsip yang kedua. Sebelum kita menghadapi pertempuran dalam hidup ini, sebelum kita menghadapi perjuangan dalam hidup ini, hal yang kedua yang harus kita pastikan adalah kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita tidak dibiarkan berjuang atau bertempur sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga, sebelum kita menghadapi pertempuran, perjuangan dalam hidup ini, prinsip ketiga yang harus kita pastikan, yang harus kita pegang teguh adalah pastikan bahwa kita sedang berjuang dalam pertempuran Tuhan. Pastikan bahwa kita sedang berjuang dalam pertempuran Tuhan.
Saudara perhatikan bahwa ketika Yosua bertanya kepada malaikat Tuhan itu, Yosua bertanya demikian, kawankah engkau atau lawan? Engkau datang sebagai kawan, sebagai sekutu kami, atau engkau ada di pihak lawan, engkau adalah lawan kami. Malaikat Tuhan tidak menjawab, saudara. Dia tidak menjawab bahwa aku bersama umat Israel, atau aku bersama engkau Yosua. Sebaliknya, malaikat itu menjawab, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Yosua menanyakan pertanyaan yang salah. Pertanyaannya bukanlah apakah Tuhan berjuang bersama Yosua atau tidak. Tapi pertanyaannya adalah apakah Yosua berjuang bersama Tuhan atau tidak. Ini dua hal yang berbeda. Pertanyaannya bukan apakah Tuhan bersama saya atau tidak. Apakah Tuhan berjuang bersama saya atau tidak. Tetapi pertanyaan yang lebih tepat adalah apakah kita berjuang bersama Tuhan atau tidak. Apakah kita bersama Tuhan atau tidak. Mengapa, saudara? Karena pertempuran ini adalah pertempuran Tuhan. Pertempuran ini adalah milik Tuhan. Bukan pertempuran kita. Perjuangan ini adalah perjuangannya Tuhan. Bukan perjuangan kita. Saudara, dalam 2 Tawarik ada sebuah kisah di mana bangsa Moab dan bangsa Amon bersatu untuk menyerang Yehuda dan Raja Yosafat dengan tentara yang sangat besar. Melihat tentara yang begitu banyak, saudara, Alkitab mengatakan Yosua dan umat Yehuda datang kepada Tuhan dan memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Lalu, saudara, pada saat itu Tuhan berfirman kepada Yosafat dan umat Yehuda di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat ke-15. Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan, for the battle is not yours, but God's. Karena pertempuran ini bukan pertempuranmu, tetapi pertempuran ini adalah pertempuran Tuhan. Peperangan ini adalah milik Tuhan. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita bersama dengan Tuhan atau tidak? Saudara, pastikan bahwa di dalam perjuangan hidup kita, di dalam pertempuran hidup yang kita alami, kita berjuang dalam pertempuran Tuhan. Pertempuran Tuhan adalah pertempuran dalam hal-hal yang esensial, bukan dalam hal-hal yang artifisial. Pertempuran Tuhan adalah pertempuran yang bernilai kekal, bukan yang temporal. Fokusnya adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita. Sebelum kita memasuki pertempuran Tuhan, terlebih dahulu kita harus bertanya, apakah kita berjuang bersama Tuhan, ataukah kita berharap Tuhan berjuang bersama dengan kita? Saudara, dalam sebuah acara small group dengan para misionaris di Cina, pendiri dari China Inland Mission, atau hari ini namanya adalah OMF, Overseas Missionaries Fellowship. Namanya adalah James Hudson Taylor. James Hudson Taylor berkata, mengingatkan para misionaris di Cina demikian, bahwa ada 3 cara untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Pertama, merencanakan segala sesuatu sebaik yang kita mampu dan laksanakan rencana itu sebaik yang kita mampu. Itu cara pertama melakukan pelayanan. Yaitu kita merencanakan sebaik mungkin yang kita mampu dan kita melaksanakan rencana itu sebaik semampu yang kita bisa. Hal yang kedua atau
cara kedua. Rencanakan segala sesuatu dengan baik. Dan setelah itu minta bantuan Tuhan agar rencana pelayanan kita baginya bisa terlaksana dengan baik. Itu cara kedua. Kita merencanakan dengan baik pelayanan kita. Lalu kita mohon Tuhan menolong kita supaya rencana ini bisa terlaksana dengan baik. Tetapi Hudson Taylor mengatakan ada satu lagi cara, yaitu yang ketiga. Yaitu melayani Tuhan dengan memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Kita memohon Tuhan menyatakan segala rencananya. Dan kita mempersembahkan diri kita kepadanya untuk dipakai melaksanakan rencana Tuhan. Kita minta Tuhan yang boleh menyingkapkan kepada kita apa menjadi rencananya, apa yang Tuhan mau. Lalu kita menyerahkan diri kita untuk mau dipakai Tuhan, untuk melaksanakan apa menjadi rencana Tuhan. Sekali lagi, pertempuran ini milik Tuhan. Peperangan ini milik Tuhan. Jadi kita harus memastikan bahwa kita berada bersama dengan Tuhan di dalam peperangan Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dalam hidup ini kita menghadapi berbagai macam pertempuran, perjuangan. Melalui firman Tuhan dalam Yosua pasal kelima pada hari ini, kita belajar bahwa sebelum kita menghadapi pertempuran dalam hidup ini, sebelum kita berjuang dalam segala perjuangan dalam hidup ini, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita memastikan apakah relasi kita dengan Tuhan sudah benar atau belum. Apakah kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan atau tidak. Dan hal yang kedua, kita harus memastikan diri kita, hati kita, bahwa kita tidak berjuang sendiri. Tuhan tidak membiarkan kita berjuang sendiri. Dan hal yang ketiga, kita harus memastikan bahwa kita sedang bertempur di dalam pertempuran Tuhan. Pertempuran itu milik Tuhan. Perjuangan itu milik Tuhan. Dan kita dipanggil untuk bersama-sama dengan Tuhan menghadapi segala bentuk perjuangan dan pertempuran yang kita hadapi dalam hidup ini. Segala pergumulan yang kita hadapi, segala perjuangan hidup yang kita hadapi, segala bentuk pertempuran hidup yang kita hadapi saat ini, ingatlah, itu semua disediakan Tuhan bagi kita. Apapun bentuk perjuangan kita dalam hidup ini, percayalah, itu adalah pertempuran Tuhan. Itu adalah perjuangan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan Tuhan berjanji untuk memberikan kita kekuatan bersama dengan kita di tengah-tengah segala perjuangan yang kita hadapi. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri dan bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Mari kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita juga mau merendahkan hati kita dan mau bersatu hati untuk boleh menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Adapun dua topik yang akan kita doakan pada hari ini adalah kondisi penyebaran COVID-19 di Indonesia, secara khusus yang terjadi di Jakarta, yang semakin mengkhawatirkan
Kita berdoa agar Tuhan di dalam belas kasihan-Nya memberikan hikmat dan pertolongan bagi Jokowi dari pemerintah pusat maupun setiap pemerintah-pemerintah daerah dalam menangani COVID ini. Sehingga masyarakat juga bisa disiplin untuk mengurangi penyebaran pandemi COVID ini. Kita juga mau berdoa khusus untuk bagian barat Amerika yang saat ini sedang terjadi kebakaran hebat. Kita berdoa agar Tuhan juga berbelas kasihan kepada Amerika untuk segala sesuatunya boleh dapat terkendali dengan baik. Juga berdoa untuk pemilihan presiden pada bulan November nanti di Amerika. Dan kita akan bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mari kita menundukkan hati, menutup mata kita dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, kami ucap syukur bahwa Tuhan memelihara Australia dengan baik. Untuk kami boleh melihat kasus yang semakin turun di tempat yang beberapa minggu lalu tidak terkontrol seperti di Melbourne, Tuhan. Kalau kami bisa melihat bahwa konsistensi dari kasus yang terjadi di Melbourne semakin menurun, kami mengucap syukur atas pemeliharaan belas kasihan Tuhan. Tapi di lain pihak kami juga bersedih hati Tuhan, dan sehingga kami mau bersekutu hati kami berdoa untuk Indonesia. Seperti yang Presiden Jokowi katakan bahwa mereka akan mencapai puncak dari penyebaran COVID pada bulan September, dan kami melihat bahwa datanya demikian mengkhawatirkan. Tuhan beri belas kasihan kepada Indonesia. Beri belas kasihan kepada seluruh negara itu Tuhan, agar kiranya Tuhan boleh menjamah setiap orang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, untuk sungguh-sungguh mereka sadar dan menjaga jangan sampai terjadi penyebaran demikian hebat seperti sekarang. Juga menjaga setiap orang di dalam pemerintahan untuk mengontrol dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Tuhan beri mereka hati yang rindu juga untuk sungguh-sungguh melayani orang-orang yang terkena COVID maupun orang-orang yang terkena imbasnya karena COVID ini Tuhan. Baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi sosialisasi Tuhan. Demikian banyak orang-orang yang mulai stres dengan keadaan COVID, baik tidak bisa keluar rumah ataupun bisnis maupun pekerjaan yang mulai menurun Tuhan. Beri belas kasihan, jaga dan pelihara selalu mereka Tuhan. Juga berdoa untuk setiap masyarakat yang terlibat Tuhan Yesus di Indonesia, untuk mereka boleh sadar juga bahwa salah satu yang terbaik dari penanganan COVID ini adalah mereka sadar akan social distancing untuk mereka terus hidup sehat sehingga mereka boleh terhindar dalam pandemi ini Tuhan. Berdoa untuk teman, saudara, hamba Tuhan, dokter-dokter Tuhan yang boleh berada di Indonesia yang terus berjuang dan mengalami ini setiap saat dalam kehidupan mereka. Beri mereka ketenangan Tuhan, beri mereka damai di dalam Engkau. Juga kami mau berdoa untuk Amerika yang sedang terjadi kebakaran hebat di West Coast. Tuhan beri belas kasihan untuk Amerika. Beri kekuatan untuk firefighters yang berjuang. Untuk mereka boleh mengontrol semua ini dengan baik. Dan semoga kebakaran hebat ini bisa segera terjadi. Beri juga kesehatan untuk orang-orang yang langsung terimbas Tuhan Yesus Kristus. Baik karena udara yang kurang baik. Ataupun orang-orang yang terjun langsung di dalam penanganan korban. Ataupun berjuang langsung seperti firefighter. Beri mereka kekuatan dan ketabahan dan pemeliharaan di dalam Engkau Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk pemilihan presiden Amerika pada November 2020 mendatang Tuhan. Kami masih melihat bahwa Amerika adalah negara yang masih superpower Tuhan, dan demikian banyak orang-orang yang di atas dapat mengontrol baik kehidupan di negara lain. Kiranya Tuhan beri belas kasihan kepada Amerika, di mana mereka masih percaya bahwa in God we trust. Tanaman itu dalam hati mereka Tuhan Yesus masing-masing, bahwa mereka boleh percaya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Bukan membuat Amerika menjadi hebat kembali Tuhan, tapi membuat Amerika yang boleh menjadi humble di dalam Tuhan, sehingga orangnya boleh berbalik kepada Engkau dengan rendah hati, dan boleh sungguh-sungguh melihat bahwa hanya pimpinan Tuhan yang boleh memelihara Amerika sampai dengan saat ini maupun mendatangnya Tuhan. Kami serahkan negara besar ini di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mencintai mereka dan Tuhan akan berbelas kasihan kepada mereka. Kami juga mau menaikkan doa-doa kami ini Tuhan Yesus Kristus dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, saat ini juga kita diberikan kesempatan untuk boleh mempersembahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Dan oleh sebab itu mari kita mengingat firman Tuhan yang akan kita baca dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang 36 berbunyi demikian. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kalau saudara-saudara sekarang melihat di dalam layar yang tertera, sudah tercantum bank account dari Indonesian Reformed Church. Kita bisa memberikannya melalui transfer ke dalam bank account tersebut. Atau kita juga bisa memasukkannya ke dalam amplop yang kita siapkan dari minggu-minggu sebelumnya. Dan nantinya kita bersama-sama bawa ke gereja. Waktu kita sudah mulai bisa beribadah dengan normal dan kita akan persembahan di hadapan Tuhan. Dan di akhir ibadah ini, mari kita bersama-sama mau diutus untuk menjalani hidup sebagai orang yang benar, yang sudah menerima terang cahaya firman Tuhan, dan dengan kekuatannya, di dalam pemeliharaannya, di dalam kesetiaannya, kita mempunyai sobat yang selalu bersama-sama dengan kita dan akan menopang kita. Karena itu dengan satu keyakinan marilah kita menyatakan melalui pujian, sobat setia. Ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal, memimpinku ke negeri yang kekal. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian kita kembalikan segala hormat dan pujian kepada Allah Tritunggal dalam doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, ke dalam panggilan kita masing-masing dengan menerima berkat dari Allah Tritunggal. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus,
senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Agus Susanto dari Gereja Kristus Yesus Sydney. Kiranya kita semua boleh mempersiapkan diri untuk bersama-sama beribadah secara online minggu depan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sampai berjumpa lagi.